Perkenalkan, nama saya Diva Rasadian dari kelas 11 IPA 1. Di video kali ini saya akan menceritakan sejarah awal kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. Perjanjian Kalijati yang ditekan tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat, merupakan tanda resmi menyerahnya Belanda kepada Jepang dalam Perang Asia Timur Raya atau yang menjadi rangkaian dari Perang Dunia Kedua. Antara Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang, maka kekuasaan atas wilayah koloni mereka yakni Hindia Belanda alias Nusantara atau Indonesia diserahkan kepada pemerintah militer dari Nippon. Penyebab kedatangan Jepang ke Indonesia sebenarnya orang-orang Jepang masuk ke Indonesia sebelum menyerahnya Belanda tahun 1942. Tahun 1937 sedang terjadi krisis ekonomi yang melanda dunia. Ternyata Jepang berhasil mengantisipasi dampak buruk akibat globalisasi. Mengkoram dalam penutup Hindia Belanda menyebutkan bahwa Jepang merupakan negara yang mampu menolak dan pemerintah. Hal ini berbeda dengan Hindia Belanda. Maka ketika krisis ekonomi Belanda, dunia Jepang mampu bertahan tanpa strategi perekonomian mereka. Sebaliknya, inilah yang menjadi jalan awal masuknya Jepang ke Indonesia. Pada tahun 1938 sampai 1939, orang-orang Jepang masuk Indonesia untuk berinvestasi kepada pemerintah Hindia Belanda. Selain itu, Jepang juga menjadi salah satu negara utama tujuan ekspor komoditas dari Hindia Belanda yang didapat dari kekayaan alam Nusantara. Jepang pada waktu itu menjadi pesaing negara Eropa dalam perebutan pasar ekonomi. Situasi demikian membuat mereka mampu masuk ke Indonesia pada tahun 1938 sampai 1939 pada investasi kepada Hindia Belanda. Dan tujuan utama dari Jepang ke Indonesia pada 1 September 1939 adalah Perang Dunia Kedua dimulai. Jepang dan Belanda yang berada di kubu yang saling berhadapan. Jepang di blok fasisme bersama Jerman dan Italia, sedangkan Belanda menjadi bagian dari sekutu yang dimotori Amerika Serikat dan Inggris. Situasi ini tentunya merugikan Jepang yang telah menanamkan investasi di Indonesia, serta mengimpor berbagai komoditas hasil alam dari Belanda. Atas hal itulah Jepang mengincar Indonesia. Dengan demikian, tujuan awal Jepang ke Indonesia atas penguasaan terhadap Hindia Belanda adalah ingin menguasai kekayaan alam Nusantara untuk kebutuhan perang dan industri. Jepang menjadi salah satu unsur yang paling. Dengan demikian, tujuan awal Jepang ke Indonesia adalah untuk menguasai kekuasaan alam Nusantara untuk kebutuhan perang dan industri. Jepang menjadi salah satu yang penting dalam Perang Dunia Kedua. Bahkan pada 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan militer Amerika. Perang Dunia Kedua. Bahkan pada 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor, Hawaii. Jepang merespon tantangan tersebut dengan mengirimkan pasukannya ke wilayah Tarakan, Kalimantan Timur pada 11 Januari 1942. Keesokannya Jepang berhasil menduduki Tarakan. Keberhasilan Jepang menduduki Tarakan diikuti dengan wilayah-wilayah lainnya, Balikpapan dan Pontianak misalnya, masing-masing dikuasai pada tanggal 24 dan 29 Januari 1942. Berikutnya berturut-turut pada 3 Februari 1942 dan 10 Februari 1942. Giliran Samarinda dan Banjarmasin yang direbut Jepang dari Belanda. Setelah menguasai Kalimantan dan Maluku, pasukan dari Nippon melanjutkan ekspansi ke wilayah Sumatera. Tanggal 14 Februari 1942, Jepang mengerahkan pasukan payung untuk menduduki Sumatera. 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 16 Februari 1942, Palembang dan sekitarnya berhasil diduduki. Keberhasilan tersebut membuat Jepang semakin bertekad untuk menguasai Pulau Jawa. Jepang menduduki wilayah Teluk Banten di Jawa Barat dan Kerangan di Jawa Tengah pada awal Maret 1942. Akhirnya Batavia atau Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan koloni Belanda direbut pada 5 Maret 1942. Menyusul kemudian Bandung yang diambil alih oleh 2 hari berselang. Belanda yang semakin terdesak terpaksa menyetujui untuk diadakan perundingan tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati dekat Subang, Jawa Barat. Kedua belah pihak bertemu dalam perundingan yang dikenal dengan nama Perjanjian Kalijati itu. Diputuskan bahwa perjanjian tersebut selanjutnya dilakukan penyerahan kekuasaan
atas wilayah Indonesia oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Gerda van Steenberg Steenhouwer dan Letnan Jenderal Hendrik Vervoorten yang merupakan Komandan Angkatan Perang Belanda di Jawa kepada Jenderal Hitoshi Imamura selaku wakil delegasi dari Nippon. Sejak saat itu wilayah Indonesia berada dalam pendudukan pemerintahan militer Jepang. Hingga akhirnya Dai Nippon mengalami kekalahan dari sekutu dalam Perang Asia Timur Raya. Demi melancarkan pendudukan mereka di Indonesia, selain itu, Dai Nippon juga melakukan aksi-aksi propaganda demi menarik simpati rakyat Indonesia. Salah satu propaganda yang dilakukan Jepang ialah membentuk gerakan 3A, Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Abdul Salam dalam menuju kemerdekaan pada tahun 1964 menyebutkan bahwa gerakan 3A dibentuk oleh Jepang diterapkan untuk membantu usaha manusia. Selain gerakan 3A, pemerintah militer Jepang juga menyebarkan berbagai propaganda lainnya seperti 1942 Jepang mengerahkan pasukan payung untuk menduduki Sumatera. 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 16 Februari 1942, Palembang dan sekitarnya berhasil diduduki. Keberhasilan tersebut membuat Jepang semakin bertekad untuk menguasai Pulau Jawa. Jepang menduduki wilayah Teluk Banten di Jawa Barat dan Kerangan di Jawa Tengah pada awal Maret 1942. Akhirnya Batavia atau Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan kolonial Hindia Belanda direbut pada 5 Maret 1942, menyusul kemudian Bandung yang diambil alih oleh 2 hari berselang. Belanda yang semakin terdesak terpaksa menyetujui untuk diadakan perundingan tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati dekat Subang, Jawa Barat. Kedua belah pihak bertemu dalam perundingan yang dikenal dengan nama Perjanjian Kalijati. Diputuskan bahwa perjanjian tersebut selanjutnya dilakukan penyerahan kekuasaan atas wilayah Indonesia oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Gerda van Steenberg Steenhouwer dan Letnan Jenderal Hendrik Vervoorten yang merupakan Komandan Angkatan Perang Belanda di Jawa kepada Jenderal Hitoshi Imamura selaku wakil delegasi dari Nippon. Sejak saat itu wilayah Indonesia berada dalam pendudukan pemerintahan militer Jepang. Hingga akhirnya Dai Nippon mengalami kekalahan dari sekutu dalam Perang Asia Timur Raya. Demi melancarkan pendudukan mereka di Indonesia, selain itu, Dai Nippon juga melakukan aksi-aksi propaganda demi menarik simpati rakyat Indonesia. Salah satu propaganda yang dilakukan Jepang ialah membentuk gerakan 3A, Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Abdul Salam dalam menuju kemerdekaan pada tahun 1964 menyebutkan bahwa gerakan 3A dibentuk oleh Jepang diterapkan untuk membantu usaha manusia. Selain gerakan 3A, pemerintah militer Jepang juga menyebarkan berbagai propaganda lainnya seperti kegiatan dan membentuk deretan organisasi yang melibatkan orang-orang Indonesia seperti Pembela Tanah Air atau PETA, Keiyo, Senendan, Keibodan, Bahasa Pelopor, dan masih banyak lagi. Sejarah juga mengaku pada masa penjajahan Jepang Indonesia, Jepang membantu banyak orang untuk mendapatkan hasil yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, Jepang membuat sistem kerja Romusa atau tanam paksa yang ibaratnya kita bekerja tetapi kita tidak dibayar atau digaji sama sekali. Jadi kita dipaksa kerja mati-matian sampai kita tidak mendapat upah apapun dan sedikit pun itu. Untuk mengambil keuntungan lebih banyak, orang Jepang menggunakan teknik sistem kerja tanam paksa yaitu yang biasa disebut dengan Romusa. Baiklah, selanjutnya saya akan memperlihatkan beberapa gambar yang berkaitan dengan kedatangan Jepang ke Indonesia. Mari kita simak gambar-gambar berikut. Untuk membuka peluang bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tujuan hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi Republik Indonesia, propaganda Jepang di Indonesia setelah resmi menduduki Indonesia sejak 8 Maret 1942. Jepang mulai menyebar aksi-aksi atau menyusun pemerintahan demi melancarkan